PTM akhir 034. Nah, di sini kami akan mempresentasikan AI with Netika itu, yang di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang, termasuk saya sendiri, dan bisa dilihat anggota-anggotanya ada siapa sajanya gitu. Nah, untuk yang akan kita bahas di sini Netika, sebelum kita masuk kepada persoalan dan lain-lain, sebelum kita masuk ke situ, kita pasti harus punya dan harus menginstal Netikanya terlebih dahulu. Nah, di mana di sini kita akan menjelaskan cara unduh dan instalasi Netika itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Dikri gitu. Pada Dikri dipersilahkan. Baik, untuk cara unduh dan instalasi Netika itu sangat mudah ya dilakukan. Yang pertama, kalian tinggal search aja di browser gitu, download Netika. Nah, nanti akan muncul web yang paling atas gitu, yang dari Norsis ya. Ini yang disarankan oleh dosen kami. Kemudian klik saja itu dan nanti pilih aja sesuai OS kalian, misal Windows, macOS ataupun Linux. Nah, terus setelah di-download, klik kanan di lokasi penyimpanan download file kalian. Misal ada di C di download, cari saja filenya. Kemudian klik kanan Run as Administrator itu untuk cara instalasinya ya. Klik kanan Run as Administrator. Kemudian setelah as administrator itu klik jalankan. Nah, nantinya akan muncul seperti pada gambar yang nomor 3. Yang pertama itu kita disuruh untuk memilih di mana lokasi file ini akan disimpan. Misalnya disimpan di program file C. Nah, setelah itu klik aja unzip. Kemudian setelah ada notifikasi 153 file unzip successfully itu oke saja. Berarti tandanya itu sudah berhasil di unzip ya, sudah bisa digunakan. Kemudian setelah file berhasil di unzip, kalian tinggal cari saja di mana tadi letak penyimpanan filenya ya. Slide-nya bisa di next. Kalian cari saja penyimpanan filenya di mana. Misal kalau disimpan di C, cari saja file yang bernama Netika 701. Nah, di situ kalian tinggal klik. Kemudian eh, ada pilihannya seperti pada nomor 5, gambar nomor 5 itu ada beberapa pilihan. Nah, untuk menjalankan etikanya, kalian cari file yang bernama netika.exe. Nah, kemudian ketika itu diklik, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 6. Nah, pada gambar nomor 6 itu ada enter password. Nah, untuk enter password itu jika netikanya berlisensi ya. Kalau ingin menggunakan secara gratis, ada yang apa ya? Ada yang sebelahnya gitu kan. Itu versi gratisnya, klik saja yang itu. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti workspace-nya seperti pada gambar nomor 7. Nah, selanjutnya untuk pengenalan lingkungan kerja tools. Nah, di main window ya di jendela utamanya akan tampil seperti pada gambar. Nah, di sana ada bagian-bagiannya, ada menu bar, ada toolbar. Nah, di toolbar juga ini bisa di customize ya di toolbarnya di manajemen. Nah, ini tinggal pilih aja di window, kemudian ada manajemen toolbar. Kemudian yang di tengah ini adalah net window. Net window itu semacam workspace-nya ya. Kalau kalian ingin menggunakan apa aplikasinya, nanti bikin workspace baru di file dan new. Kemudian akan muncul seperti ini Untitled 1. Nah, di situ kalian membuat node-node yang harus dibuat gitu. Kemudian di bawahnya ada Netika Message. Biasanya ini akan menampilkan pesan error ataupun sesuatu yang terjadi gitu ya di Netika. Kemudian yang ada di dalam net window ini adalah node. Node ini apa? Adalah berisi tentang variabel-variabel dari studi kasus yang dibuat. Nah, di node ini ketika diklik untuk diedit isinya itu akan muncul tampilan seperti pada gambar yang di bawahnya yaitu yang dinamakan kotak dialog node. Itu seperti itu kurang lebih mengenai pengenalan lingkungan kerja dan tools yang ada di Netika. Nah, baik, terima kasih kepada rekan kami Dikri untuk yang telah menjelaskan bagaimana instalasi dan mengunduh juga mengenalkan lingkungan kerja dari tools Netika
itu sendiri. Nah, untuk persoalan kasus ini akan diajukan oleh rekan kami juga, yaitu Sanif Afrizal. Untuk persoalan kasusnya dipersilahkan. Oke, berikutnya deskripsi persoalan kasus analisis keputusan membeli produk di toko online. Di era ekonomi digital, aktivitas belanja online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jutaan produk ditawarkan kepada konsumen melalui berbagai platform e-commerce. Ini menciptakan persaingan yang ketat untuk menarik perhatian konsumen. Namun, keputusan seorang calon pembeli atau konsumen untuk menyelesaikan transaksi sangatlah kompleks. Keputusan ini mempengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya diskon, kualitas ulasan dari pemberi lain, serta tingkat kebutuhan pribadi terhadap produk tersebut. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian dalam memprediksi perilaku konsumen. Studi kasus ini bertujuan untuk membangun model prediksi keputusan pembelian di toko online agar dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja dalam penentuan keberhasilan penjualan. Penyelesaian kasus ini akan dilakukan dengan membangun sebuah model jaringan Bayesian atau Bayesian Network menggunakan perangkat lunak Netica. Oke, nah mungkin begitu untuk persoalan kasusnya yang dimana akan diberikan solusi penyelesaian oleh rekan kami, yaitu Raffi Gunawan. Dimana kalau ada persoalan ya tidak mungkin kita tidak memberi penyelesaiannya gitu. Nah, untuk penyelesaian kepada Raffi Gunawan dipersilahkan. Ya, terima kasih ya kepada Saudara Muhammad Zaki Padilla selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang deskripsi solusi tentang penyelesaian kasus analisis keputusan membeli produk di toko online. Yang pertama, faktor kebutuhan yang mendesak dapat mendorong keputusan pembelian, bahkan jika minat awal tidak terlalu tinggi atau situasi terpaksa beli. Sebaliknya, kebutuhan yang tidak mendesak akan sangat bergantung pada tingginya minat beli untuk bisa menghasilkan keputusan membeli. Minat yang tinggi didukung oleh kebutuhan yang mendesak akan menghasilkan probabilitas yang tertinggi untuk terjadinya transaksi pembelian. Proyeksi sihir keputusan beli ditentukan oleh gabungan probabilistik antara tingkat minat dipengaruhi rating dan diskon dan urgensi kebutuhan pembeli. Selanjutnya, rating produk yang tinggi dari pembeli lain meningkatkan kepercayaan dan secara signifikan menaikkan probabilitas minat beli. Adanya diskon atau promosi menjadi pemicu kuat yang meningkat minat seseorang untuk membeli produk, bahkan jika rating tidak sempurna. Kombinasi rating tinggi dan diskon menciptakan potensi minat beli yang sangat tinggi menjadi kondisi paling ideal untuk menarik perhatian pembeli. Minat pembeli adalah variabel perantara mengukur seberapa tertarik calon pembeli sebelum mempertimbangkan faktor kebutuhan pribadi mereka. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan di mana penyelesaian lalu persoalan juga pengalaman lingkungan kerja dari Netika dan di mana cara unduh dan instalasi Netika itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan atau didemonstrasikan oleh rekan kami, yaitu Dionisio, tentang bagaimana mengaplikasikan Netika ini gitu. Lebih tepatnya Netika Network Diagram. Kepada saudara Dionisio dipersilahkan. Oke, langsung saja ke bagian terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan. Langsung saja ke bagian demo. Pertama-tama kita itu membuat note seperti ini. Lalu kita tinggal menyesuaikan sesuai nama yang akan kita buat. Di sini sudah saya buat ada 5. Tapi nilainya belum, jadi kita edit dulu. Cara bikin nambahnya itu di bagian state. Ada diskon itu ada, dan juga tidak. Rating produknya saya kasih nama tinggi dan juga rendah. Untuk minat beli tinggi
dan juga rendah. Kebutuhan mendesak tidak mendesak. Keputusan beli itu jadi beli saja, beli juga tidak beli. Oke. Nah, untuk nilainya, untuk menyambungkannya itu, kalau ada diskon itu bisa mempengaruhi nilai beli, dan juga rating produk juga itu mempengaruhi minat beli. Nah, dari minat beli itu nanti membuat keputusan untuk membeli. Nah, keputusan untuk membeli itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah, untuk nilainya kita klik sini, kita isi ke table, view and edit. Nah, kita untuk diskonnya kita kasih nilai 30 dan juga tidak ada diskonnya 70. Untuk rating produknya tinggi 85 dan juga rendahnya 15. Untuk minat belinya kalau ada diskonnya ada dan juga ini rating produknya tinggi, maka kemungkinan 90% minatnya untuk membeli dan 10% untuk tidak jadi beli. Ada diskon tapi rating produknya rendah, minat membelinya menjadi 40, dan tidak minatnya menjadi rendah itu jadi nilainya 60. Nah, untuk jika tidak ada diskon dan rating produknya tinggi, minat membelinya (50) dan juga minat untuk tidak membelinya juga 50. Nah, jika tidak ada diskon dan rating produknya juga rendah, maka minat membelinya itu kurang, nilainya 5, dan juga minat untuk tidak membeli nilai 95. Ini kebutuhan untuk mendesak dan tidak mendesak itu samakan saja, jadi setengah mendesak dan juga setengah tidak mendesak. Lalu kita compile. Dan hasilnya itu keputusannya selanjutnya itu di keputusan beli. Jadi kalau misalnya minat belinya tinggi dan kebutuhannya mendesak, maka dia akan 95% untuk membeli dan tidak belinya 5. Dan jika minat belinya itu tinggi dan kebutuhannya tidak mendesak, maka dia untuk membeli itu hanya 40% saja. Jadi kemungkinan tidak akan beli. Jika minat belinya rendah tetapi kebutuhan mendesak, untuk belinya itu akan nilainya 50 dan tidak belinya 50. Dan jika minat belinya rendah dan tidak mendesak, maka dia
tidak akan membeli. Untuk minat belinya itu nilainya hanya 3 dan tidak membelinya itu 97. Oke. Dan kita compile dan hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat juga misalnya jika diskonnya itu ada, maka akan membuat keputusan membeli itu semakin naik. Dan juga jika rating produknya kita rendahkan, minat keputusan untuk membelinya itu jadi keputusan membelinya menjadi lebih rendah gitu. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Donisio atas demonstrasinya. Jadi setelah dari awal unduh dan instalasi hingga demonstrasi tadi ya dapat ditangkap gitu bahwa Netika itu dari persoalannya itu membeli produk di toko online dengan contoh dalam situasinya gitu. Misal barang itu tidak terlalu penting tapi karena situasinya memaksa dia untuk membeli jadi dia membeli barang tersebut gitu. Juga sebaliknya jika tidak mendesak tapi minat beli dari kita itu sangat tinggi jadi keputusan membeli pun terhasilkan gitu. Nah, diaplikasikan pun di demonstrasi tadi Netika Network Diagram. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami penjelasan tentang AI with Netika. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.